Daripada nungguin Trizura Mark 5 yang belum juga datang, emang ikut PO? Kagak. Nggak dapet slot kemarin. Mending kita bahas dulu adik kecilnya yang satu ini yang toh menarik banget buat dibahas. Ya, di video kali ini kita mau bahas Iron Man Mark 5 dari Vonjoy yang belakangan ini benar-benar ngeracunin gue banget. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu soal siapa si Vonjoy itu sendiri. Boleh? Ya, sembari kita unboxing figur si Iron Man Mark 5 ini. Jadi, belakangan ini gue penasaran banget kenapa Vonjoy bisa muncul di ranah model kit dengan skala 1/12 dan 1/9 di Batman itu. Bahkan sekarang udah ada juga PO untuk di 1/7. Tapi nawarin harga yang kagak masuk akal banget murahnya. Yang padahal dia ini license loh. Which is buat dapetin license itu tuh nggak segampang lu dapetin upil hidung lu gitu. Ada proses yang panjang sampai lu bisa masarin produk. Nah, ini tuh tahu muncul dan merangsek masuk ke segmen harga bawah. Kan aneh. Nah, di belakang kemasan ini ada informasi yang tersedia, cuma Mandarin. Di bagian dalam box ada tuh QR yang bisa kita scan buat nyari tahu soal lisensi dari item yang kita punya ini. Dan ini yang muncul. Jadi Vonjoy itu muncul atau dibangun atau berdiri di tahun 2023. Ya, perusahaan ini ada di China, sono, bla 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 pokoknya. Terus mereka ini katanya fokus di memproduksi produk mainan yang indah. Nah, saat ini kerjasama IP mencakup merek-merek terkenal di dalam dan luar negeri dan memiliki kualifikasi IP klasik internasional. Di masa depan, kami akan terus memproduksi lebih banyak mainan butik katanya, yang menyenangkan dan murah. Gue nggak ngerti mainan butik maksudnya kayak gimana. Terus ada juga filosofi perusahaan. Vonjoy adalah merek mainan butik mutakhir di bawah Panel Culture gitu katanya. Panle Culture gitu katanya. Mengikuti niat awal untuk menemukan dan mentransmisikan kebahagiaan. Ini menyediakan sebagian besar pemain katanya tuh apa sih maksudnya dengan produk mainan indah yang menyenangkan dan murah. Jadi ada satu penekanan mereka tuh murah. Dan di sini ada beberapa IP yang terlampir di situ. Ada DC, Marvel, terus ada CRRC, terus kemudian juga mereka bilang masih akan terus berkembang ke depannya untuk IP-IP yang bakal masuk. Cuma itu doang yang kita temuin di situ. Terus kemudian gue lanjut cari-cari dong di internet dan ternyata Zong. Gue nggak nemu website resminya. Yang ada cuma pamflet yang kayak gituan doang gitu. Yang ini tuh bikin gue akhirnya bertanya-tanya. Kamu nanya? Apa ini produk license beneran atau cuma ngaku-ngaku aja biar laku? Balik lagi ke informasi belakang boxnya. Mau nggak mau gue translate dan ini yang gue temukan. Buka box. Bahwa rupanya produk Vonjoy ini adalah produk yang hanya dijual di daratan Cina. Nah itu tuh ada tanda warningnya tuh. 本产品仅在中国大陆地区销售。 Ya terang aja informasinya cuma tersedia dalam bahasa Mandarin kan. Lah kok bisa masuk sini? Ini sebenarnya kasusnya sama kayak si Blokis dan Buluke, yang mana kalau kita lihat di situs resminya Blokis, mereka itu cuma dijual di wilayah US aja dan sejauh ini nggak melayani shipping keluar US. Tapi nyatanya ada di KKV. Sementara Buluke cuma buat market di Cina aja, terbukti dari penggunaan logo yang masih pakai Mandarin dan semua informasi di boxnya juga bahasa Mandarin. Soal bisa masuk sini ya kagak tahu gua gimana mekanismenya. Kalau yang Blokis ada tuh informasi siapa si importernya. Lanjut, di situ ada beberapa informasi mengenai bahan dan siapa si pemegang lisensi, yakni Guangdong Yuanye Shengfang Cultural Industry Co Ltd. Untuk manufakturnya Zhongshan Mingling Toy Products atau ada nama lainnya gue lupa, yang udah ada sejak tahun 2000 dan biasa garap proyeknya Hasbro, Takara dan beberapa produk lainnya yang karyawannya itu ada 1.800 gitu. Nah, soal desain sendiri katanya juga mereka juga yang ngelakuin sampai ke R&D-nya. Pokoknya visinya adalah quality first, customer first gitu. Oke, cuma segitu data yang berhasil gue temukan dan lanjut kita bahas Iron Man Mark 5 dari si Vonjoy ini. Dimulai dari desain dan proporsinya. Ini asli serius gue demen banget. Baru kali ini gue lihat proporsi dari Iron Man Mark 5 yang beneran gue lihat Iron Man banget. Dilihat dari bentuk kepalanya, shoulder padnya, dadanya, perut, untuk sempaknya kayak aneh sih. Kakinya no komplain asli. Bahan yang dipakai di figur ini adalah ABS, which is bahan ini tuh memang cocok buat dipakai di barang yang nampilin estetika dan daya tahan lama. Dan enaknya di sini kita tuh nggak butuh tang khusus juga buat meretelinya, bisa main potek dan pelintir aja. Dan sisaannya tuh ya nggak gede-gede banget. Lalu di masalah detailnya ini penting banget sih bahwa di model kit si Vonjoy ini meskipun ukurannya kecil tapi cetakannya tuh tajam. Jadi bagian garet-garetnya bisa diisi panel lain gitu biar kagak polos-polos amat. Dan ini menurut gua fitur yang perlu banget diperhatikan dari pabrikan model kit sih. Yang mana kita nih butuh itu buat negesin garis-garis di armornya biar lebih kelihatan padat gitu.
Dan di bagian perintilan bodinya asli ini tajam banget sih, no complaint. Lanjut di bagian paintingnya. Yang kemarin gue bahas di Mark 4 itu ada warna yang nggak konsisten kan, karena kayak kelewat aja gitu ngecatnya. Nah di figur Mark 5 ini aman, kagak ada masalah. Dan untuk warna catnya sendiri asli gue demen aja sih. Untuk warna merah dan silvernya itu nyala banget. Lanjut di bagian artikulasi. Nah ini kelemahan FontJoy yang sejauh ini tuh masih belum ada perkembangan gitu. Artikulasi mereka tuh cukup disayangkan aja sih. Yuk kita tes artikulasinya. Mulai dari kepala bisa begini, agak luas karena lehernya juga gerak, tapi sayangnya nggak bisa dongak. Mentok sama sekali kagak bisa. Serius kagak bisa sama sekali. Di bagian shoulder pad ini agak susah digerakin, tapi menurut gua peletakannya udah tepat banget. Di bagian siku ada double joint, bisa nekuk segini, dan untuk fist-nya ini udah normal, nggak kayak yang Mark 4 kemarin. Di bagian torso ini loose banget sih, dan cukup disayangkan aja gitu. Dan untuk muternya bisa segini. Juga di bagian perut bawah, sambungan dengan sempaknya itu ada muter segini. Buat pungkuk dan sebaliknya bisa dibilang kagak ada sama sekali. Ya bisa oplak-oplak dikit aja kayak gini. Di bagian kaki ada puter-puter dikit di pangkal pahanya, dan ada juga sebenarnya di bagian pahanya cuma agak seret aja. Dan bisa diturunin dikit kayak gini. Dan di bagian dengkul ini menurut gua agak aneh ya. Ada double band di sana yang menurut gua tuh peletakannya seharusnya nggak gitu. Bagiannya nengkuknya sedalam ini. Nah ini yang lebih aneh lagi, kaki bawahnya bisa ditarik. Tapi ya seharusnya nggak segitunya juga sih jauhnya. Jadi kayak patah gitu, oblak-oblak nggak keruan. Dan untuk ujung depannya ini bisa sejauh ini, dan bisa gue bilang ini jauh banget. Mungkin paling jauh di skala 1/12 Iron Man yang pernah gue pegang. Soal pose gimana? Ya pose-pose dinamis, tapi ya nggak ekstrim juga. Tapi kalau suruh landing pose ya udahlah, nggak usah ngarep. Bahkan di box artnya aja kali ini tuh kagak ada tuh landing pose-nya. Yang ada cuma nendang mobil. Ngomongin soal aksesoris, di sini kita dapat base yang masih sama dengan yang ada di Mark 4 kemarin, dan juga beberapa tangan yang gue lupa naruhnya di mana kemarin. Terus juga ada beberapa efek api yang bahkan nggak gue potong dari runnernya, nggak kepake banget sumpah. Lalu yang nggak pernah ketinggalan di Mark 5 adalah koper. Sumpah ini apaan sih dibawain mulu, heran gue. Pan ini koper udah jadi Iron Man kan? Ngapain masih dibawain gitu jadi aksesoris coba? Faedahnya apa? Nah, di sini gue sandingin dengan Mark 5-nya ZD Toys di skala 1/10. Bisa dilihat kayak gitu perbandingan bentuk antara ZD Toys dan FontJoy ini. Kelihatan yang mana yang lebih Iron Man dari postur keduanya. Sok bandingin itu. Nah, ini dari dekat biar lebih jelas yang mana yang lebih oke dari keduanya. Jadi menurut gue ya, bahan ABS yang dipakai FontJoy itu jauh lebih mending ketimbang PVC yang kita temui di ZD Toys. Entah ya, menurut gue bahan PVC di ZD Toys yang awalnya gue kira karet itu cukup mengganggu gitu. Garet-garet dan ukiran di PVC itu cenderung kurang tajam ketimbang di ABS kayak yang ada di FontJoy. Which is itu yang bikin detail dari ZD Toys gue rasa kurang tajam. Kita masuk ke kesimpulan. Ini mungkin subjektif ya, dan ya menurut gua FontJoy itu beneran ngasih kualitas di produknya, mulai dari bahan, desain, dan estetika ditambah dengan konsep yang menarik, yaitu model kit yang mana memberikan konsumen ruang untuk ikut terlibat dalam pembentukan action figure ini sampai ke tahap display. Di Mark 5 ini mereka berhasil membuat figur Iron Man yang nggak aneh-aneh dan paling layak menurut gua di skala 1/12. Harga yang mereka kasih itu ampun gak ketolong murah ya. Gak nyampe 200 ribuan udah dapat figur sekeren ini. Dan anjir asli seneng banget gua. Ya meskipun banyak juga yang jualan di atas 200 sampai malah nyentuh 300 ribuan. Tapi udahlah ya, serah aja. Kekurangan di sini masih sama, yaitu di bagian artikulasi yang mungkin seharusnya lebih dikembangin lagi, mengingat ini tuh model kit gitu. Bagian perut mungkin bisa dipotong gitu jadi 2 segmen kayak macam 3-0, biar artikulasinya tuh ada di bagian situ dan bisa pose-pose dinamis gitu. Terus mekanisme yang dipakai di kaki itu menurut gua butuh revisi lah, aneh banget sumpah soalnya. Buat gua pribadi, figur dari FontJoy ini khususnya di seri 1/12 ini layak banget sih di koleksi, dan yang sejauh ini udah ada Mark 1 sampai 7, yang sayangnya gua belum lihat ada yang jual Mark 7-nya. Padahal asli gua pengen banget yang itu. Dan gue pikir sih harusnya dia kelarin sampai Mark 85 gitu ya. Jangan berhenti di Mark 7 terus habis itu fokus ke 1/9-nya Batman dan Iron Man di 1/7, yang gue pikir di ukuran segede itu full plastik itu agak ngadi-ngadi gitu. Iya emang murah, tapi figur segede itu full plastik apa ya nggak ngelundung gitu pas dipajang coba. Itu yang Hulkbuster kemarin 1/7 gue agak pengen sih, tapi lihat ukurannya segede itu sampai 45 cm ya bikin gue mikir-mikir lagi mau ambil. Gede banget soalnya, kagak muat display gua. Tapi ya sudah lah ya, serah mereka aja. Sejauh ini gua nggak banyak komplain sih sama produk mereka, dan ya jujur aja nagih banget asli.
Bye.